Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah tentang bagaimana sih hukumnya orang Islam masuk gereja atau tempat ibadah non-muslim lain. Benar gak sih itu haram? Permasalahan ini mengemuka setelah ada peristiwa Gus Miftah diajak oleh Anies Baswedan ya untuk meresmikan gereja Bethel di Penjaringan di Jakarta Utara. Gus Miftah memberi ceramah di sana, dan kemudian ramelah hujatan, kritikan, nyinyiran kepada Gus Miftah, dianggap kafir lah, diharam-haramkan lah gitu. Terutama yang banyak yang mengharam-haramkan itu. Salah satunya Ustadz Abdus Somad atau UAS. Dia bilang bahwa ini sebuah masuk gereja itu haram mutlak, nggak bisa ditawar karena itu mengorbankan akidah dan seterusnya. Buat saya ini sebenarnya sebuah kemunduran sebenarnya. Karena tahun 2002 sebenarnya A'agim itu juga pernah melakukan ceramah di dalam gereja di Sulawesi Tenggara ya, di Sulteng, gereja terbesar saat itu tahun 2002, dan nggak ada keramaian apa-apa, nggak ada yang mempersoalkan gitu. Nah, yang nyinyir terhadap Gus Miftah tadi ngeles, bilangnya loh kan A'agim itu untuk misi perdamaian gitu. Nah, padahal kan sebenarnya Gus Miftah datang ke gereja itu pidatonya juga sebenarnya kan isinya tentang pentingnya saling menghormati, pentingnya menghargai agama lain, dan konteksnya juga situasi ketika sekarang ini banyak marak radikalisme, terorisme, ya gereja menjadi sasaran dan seterusnya. Jadi mutual understanding antar pemeluk agama itu menjadi penting gitu. Dan juga sebenarnya ya kalau dalam konteks yang lebih luas, hukum masuk ke gereja atau ke tempat ibadah lain bagi umat Islam itu nggak ada masalah. Salah satu contohnya ya, ulama Saudi Arabia, dia termasuk ulama senior ya, memberikan fatwa bahwa nggak apa-apa itu Muslim masuk gereja atau sinagog karena itu demi mutual understanding, demi saling menjaga toleransi dan seterusnya. Lagi pula Habib Ahmad Jindan beberapa waktu kemarin bilang bahwa kakeknya Habib Salim bin Jindan pernah kok mengunjungi gereja, masuk gereja dan berceramah di gereja. Jadi nggak ada masalah. Nah, tapi sekarang menjadi riuh rendah gitu loh, gara-gara seorang Muslim masuk gereja gitu. Dan dengan gagahnya Ustadz Abdus Somad UAS bilang itu haram mutlak gitu. Nah, saya ingin mengupas aspek ini ya, dari segi fikih. Benar nggak sih sebenarnya itu sesuatu yang haram mutlak, nggak bisa ditawar dan seterusnya. Dan dia bilang, UAS bilang bahwa mazhab Syafi'i menyatakan itu haram mutlak. Oke, kita mulai satu persatu. Saya ingin membaca sebuah teks ya, dari Mausu'ah fikih, semacam ensiklopedia fikih ya, untuk menunjukkan bahwa pandangan empat mazhab terhadap kasus ini, hukumnya Muslim masuk gereja, itu tidak seperti yang dikatakan, tidak sesempit yang dikatakan UAS, yang tadi disebut haram mutlak itu. Karena justru pandangannya beragam. Saya kutipkan teks Arabnya ya. Yarul Hanafiyatu annahu yukrohu lil muslim tukhulul bi'ati wal kanisati. Jadi menurut Hanafi, mazhab Hanafi, hukumnya Muslim masuk gereja atau sinagog ya, atau tempat ibadah Muslim lain, itu makruh. Makruh itu tidak dianjurkan, tapi nggak apa-apa kalau dilakukan, nggak dosa. Terus wadhahaba ba'dus syafi'iyati fi ra'yi ila annahu la yajuzu lil muslimi dukhuluha illa biidnihim. Wadhahabal ba'dul akhar fi ra'yi akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bi ghairi idnihim. Nah, ini menarik. Mazhab Syafi'i itu justru menyatakan yang nggak boleh masuk gereja itu kalau tidak dapat izin dari pengelolanya, dari kalangan Kristen. Kalau dapat izin ya boleh. Artinya harus mensyaratkan ada izin. Sementara ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i yang lain bilang nggak perlu ada izin, boleh kok masuk. Gitu. Ini membantah klaim UAS bahwa ini adalah haram mutlak. Ternyata enggak tuh, bahkan mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i bilang boleh asal ada izin. Ada yang bilang tanpa izin pun boleh gitu. Terus kemudian
Bagaimana dengan mazhab Hambali? Lanjut teksnya begini. Wadhahabal Hanabilatu ila anna lil muslim tuhul bi'atin wa kanisatin wa nahwihima wa sholata fi dzalika. Wa an Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqon. Jadi menurut mazhab Hambali boleh sholat di dalam gereja atau sinagog ya. Tapi menurut bolehnya ini tentu saja makruh ya. Tapi menurut Imam Ahmad yukrahu, makruhnya itu kalau sholatnya itu pas ada gambar ya. Gambar itu maksudnya simbol gereja lah, simbol salib atau pokoknya simbol-simbol sakral Kristen. Nah itu makruh sholat di situ. Gitu. Wa tasihu sholatul fardi fil kanais wal biya'i ma'al karohati. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bidukhulil biya' wal kanais allati la suwara fiha. Wasolati fiha. Jadi sholat fardu di dalam gereja dan sinagog itu sah, meskipun makruh, tapi itu tetap sah. Nah, menurut Imam Ibnu Taimiyah, dia bilang nggak apa-apa masuk gereja atau sinagog atau tempat peribadatan dan non muslim lain ya, yang tidak ada gambar atau simbol-simbol visual agama tersebut gitu. Dan sholat di situ boleh gitu. Kalau ada gambar, sholat di situ makruh. Gitu. Berarti ini luar biasa kan? Ulama 4 mazhab justru mereka itu nggak lagi bicarain soal boleh tidaknya masuk gereja. Wong yang dibicarakan justru kalau sholat di dalam gereja itu hukumnya gimana gitu. Jadi masuk gereja itu nggak ada masalah gitu loh. Meskipun ada yang bilang makruh, tapi makruh itu kan boleh. Itu intinya. Jadi ini sebuah fakta yang menunjukkan bahwa pernyataan UAS bahwa haramnya masuk gereja itu adalah keharaman yang mutlak, itu sesuatu yang aneh gitu loh. Nggak sesuai dengan hukum fikih, dengan perdebatan ulama di dalam fikih. Jadi menurut Imam Ibnu Qudamah, makruhnya sholat di dalam gereja atau sinagog itu karena ada simbol, ada gambar sakral umat Kristen atau umat non-Muslim gitu ya. Tapi menurut Ibnu Qudamah, bahkan kalaupun toh ada simbol sebenarnya nggak apa-apa sholat di situ gitu. Dan fakta bahwa adanya keragaman pandangan ulama-ulama klasik itu bukan hal yang baru. Beberapa intelektual Muslim pernah menyatakan ini juga. Profesor Nadir Shah Hussein, terus beberapa tokoh lain itu pernah membicarakan soal ini di tulisannya gitu. Jadi ini menurut saya poin yang menunjukkan betapa UAS dalam pandangannya yang mengklaim bahwa itu haram mutlak itu keliru. Alasan kedua, argumen kedua ya. UAS bilang bahwa keharamannya karena ada berhala. Katakan aja ada di suar tadi ya, ada simbol Kristen, salib, dan seterusnya. Nabi nggak pernah masuk ke rumah ibadah agama lain yang ada berhalanya, gitu kata UAS. Dan karena itu, hukumnya haram. Gitu. Argumen ini juga bisa dipatahkan dengan kisah ketika sahabat Umar bin Khattab, saat itu beliau menjadi khalifah, itu memasuki negeri Syam. Dan saat itu di negeri Syam itu dikuasai oleh Nasrani ya, kaum Nasrani, umat Kristen gitu. Dan mereka menyambut Sayyidina Umar bin Khattab itu dengan menyajikan makanan, undangan makan gitu. Tapi Umar bin Khattab nggak bisa, terus kemudian beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk hadir ke dalam acara tersebut, undangan makan-makan di dalam gereja. Dan nggak ada masalah gitu. Kalau memang masuk ke gereja atau rumah ibadah agama lain itu haram gitu ya, diharamkan oleh Rasulullah, terus kenapa Umar mengutus Ali gitu? Emang Umar nggak tahu soal itu? Gitu. Hal lain yang juga diabaikan oleh UAS adalah bahwa dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang Islam,
sebenarnya segala sesuatunya itu tergantung niat gitu loh. Ada hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya tindakan amal itu ditentukan oleh niatnya. Kalau ada orang Islam terus kemudian masuk ke gereja terus nyembah nyembah salib gitu misalnya, ya jelas nggak boleh dong. Itu baru melanggar akidah, menggadaikan akidah. Tapi kalau orang sholat di dalam gereja gitu ya, dan ya ngapain sih dia menghadap salib, kan dia bisa ada tempat lain yang tidak ada simbol agamanya gitu dan seterusnya, itu kan nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sangat sangat rileks gitu loh, tidak masalah, tapi kemudian menjadi diributkan karena kesempitan berpikir dari kesempitan pandangan dari UAS tersebut dan para pengikutnya gitu. Jadi yang problematis itu sebenarnya bukan hukum fikih, tetapi pandangannya UAS, pandangannya Ustadz Abdul Somad. Fikih sangat toleran, ada keragaman pendapat ulama tentang masalah ini. Tapi UAS justru cupet dan picik gitu loh, memutlakkan sebuah pandangan dan mengabaikan perbedaan pandangan lain yang justru memberikan keleluasaan gitu. Jadi kesimpulannya, menurut saya, ya kita kalau memakai patokan fikih, patokan hukum Islam, ya kita harusnya rileks saja menyikapi Gus Miftah masuk gereja gitu. Kalau misalnya UAS nggak suka atau takut masuk gereja, ya silahkan aja. Tapi jangan nyalahkan orang yang masuk gereja. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.